Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat Tiger yang berada di manapun kalian berada? Senang sekali saya Tuti Apriani bisa menyapa sahabat-sahabat Tiger semua di podcast SMK Orasi Obrolan Vokasi. Oke, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali berbincang-bincang ria tentang dunia pendidikan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber hebat, pengawas pembina SMK Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, selamat datang Pak Suryajaya STMPD di SMK Negeri 1 Taliwang. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan apa sih pelajaran berdiferensiasi itu? Apa perlu kita laksanain pembelajaran ini? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, kita akan bertanya langsung dengan narasumber hebat kita, Bapak Suryajaya STMPD. Oke, Bapak, langsung ke pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Teman-teman tentu ada yang belum tahu ya apa pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya. Jadi bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mungkin sebenarnya sudah ada dari dulu, tetapi pada saat ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar, pembelajaran berdiferensiasi itu sangatlah penting dan itu wajib diterapkan di setiap pembelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena pembelajaran diferensiasi itu pada hakikatnya adalah pembelajaran untuk bisa mengakomodasi semua, bisa mengakomodir semua kebutuhan daripada siswa, baik siswa yang tingkat pemahamannya tinggi, rendah, sedang maupun rendah. Jadi pada hakikatnya pembelajaran diferensiasi itu wajib kita terapkan di semua kelas, karena ini adalah untuk menjawab bahwa kita bisa mengakomodir semua daripada kebutuhan siswa. Ya, jadi seperti itu secara ininya. Ya. Oke. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi, mengapa guru-guru ini perlu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, Pak? Ya, baik. Kita tahu kalau kita mengajar itu di dalam kelas itu kan beragam murid, beragam siswa, beragam peserta didik. Jadi tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa atau peserta didik yang ada di dalam kelas. Jelas murid atau peserta didik yang ada di dalam kelas yang kita ajarkan itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga semua harus kita bisa akomodir semua kebutuhannya. Sehingga di dalam pembelajaran diferensiasi itu kita kenal namanya istilahnya asesmen diagnostik atau asesmen awal. Ini penting untuk memetakan kompetensinya, untuk memenuhi kebutuhan belajar, memetakan kebutuhan belajar daripada siswa itu. Itu kenapa asesmen awal atau asesmen diagnostik itu sebagai pintu masuk daripada pembelajaran diferensiasi itu. Karena itu sangat penting kita lakukan sehingga kita mempunyai data yang komprehensif dari setiap murid, dari setiap siswa yang kita ajarkan, yang kita didik. Jadi kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi itu wajib kita terapkan karena memang siswa kita itu beragam dan kita harus bisa akomodir semua kebutuhan siswa kita yang beragam itu dengan cara melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal dulu untuk mendapatkan data itu, data yang komprehensif, sehingga kita bisa merancang atau mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan daripada belajar siswa. Jadi seperti itu dia. Oke Pak.
bagaimana contohnya Pak pembelajaran berdiferensiasi nih Pak? Ya, misalkan begini, ada 3 aspek ya, ada 3 aspek yang akan kita kaji di sini, yang akan kita yang pertama itu berkaitan dengan asesmen, yang berkaitan dengan kesiapan belajar. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan minat. Kemudian yang terakhir itu gaya belajar atau profil belajar siswa kita. Ketiga aspek ini wajib kita melakukan asesmen. Karena apa? Untuk mendatakan data yang komprehensif tadi. Sehingga data itu untuk dipakai untuk mendesain pembelajaran di kelas. Sehingga misalkan begini contohnya ya, di dalam kelas kita itu ada siswa-siswa, misalkan dari hasil data yang kita sudah dapatkan, ada siswa yang kecenderungannya itu misalnya contohnya tentang teks prosedural tadi, teks prosedural. Jadi ada siswa kita yang senangnya mungkin yang latar belakang keluarganya itu kehidupannya bertani, maka dia akan senang sekali dengan kehidupan bertani, sehingga dia kecenderungannya akan menjelaskan bagaimana cara bertani yang baik. Begitu juga ada siswa kita di sini yang mungkin latar belakangnya itu di bengkel gitu, misalnya di SMK, maka dia akan cenderung menceritakan kesenangannya tentang di bengkel. Tetapi tujuannya sama, tujuannya itu menyusun teks prosedural. Cuma yang berbeda itulah guru bisa memberikan pilihan di situ. Nanti produknya itu kan berbagai macam cara. Jadi tidak hanya satu. Jadi diferensiasinya di situ. Jadi siswa-siswa hasilnya itu bisa beragam, tetapi tujuannya tetap menyusun teks prosedural itu. Jadi seperti itu dia di dalam implementasinya di dalam kelas seperti itu. Walaupun di kehidupan SMK juga seperti itu dia. Ya. Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Surya Jaya STMPD tadi, bahwa guru melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, guru bisa mengakomodasi Pak ya, atau mengakomodir kebutuhan siswa, karena kita tahu bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda, karakter siswa atau sikap dari siswa itu berbeda-beda, dan guru di sekolah itu wajib menerapkan pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Pak, bagaimana bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi bagi guru di sekolah, Pak? Ya. Jadi diferensiasi itu sekali lagi bukan model, bukan metode, tetapi adalah paradigma atau pola berpikir. Jadi sekali lagi jangan terkecoh bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pola pikir atau paradigma yang bisa mengantarkan siswa itu kepada menggali potensinya itu secara maksimal. Jadi ketika siswa kita di dalam kelas, kemudian kita ajarkan tentang misalkan tentang materi yang kita ajarkan, kita guru harus menyiapkan berbagai alat peraga, media yang sesuai dengan data hasil asesmen diagnostik. Itu sangat penting karena nanti misalnya di dalam kelas kita bisa memberikan pilihan kepada siswa kita, misalnya dari hasil tes kemampuan awal misalnya ada siswa yang kemampuannya itu tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu harus bisa memetakan, harus bisa memberikan pilihan. Jadi misalnya ini ada pilihan-pilihan tingkat kesiapan daripada peserta didik, tingkat kesiapan daripada siswa kita. Nanti pasti siswa yang merasa mampu dia akan memilih tentunya yang menurut dia itu dia kuasai. Mungkin tantangannya lebih besar. Kemudian saya memilih yang ini karena saya anggap sesuai dengan kemampuan saya. Jadi disitulah diferensiasinya. Jadi bukan kita dengan satu ini kita kecenderungan guru misalnya tuliskan atau susunlah teks ini dengan tentang tema ini. Ini justru cenderung akan diferensiasinya itu akan tidak bisa dilaksanakan seperti itu, karena diferensiasi itu ada 3 hal yang harus kita ketahui, ada konten, ada proses, dan ada asesmen, penilaian, maksudnya diferensiasi dalam penilaian.
Nah inilah yang bisa kita bisa memilih salah satu diferensiasi yang kita lakukan itu bisa konten, kemudian proses maupun penilaian. Nah, jadi seperti itu. Oke, sahabat-sahabat Tiger yang di rumah, jadi perlu kita tekankan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukan model atau metode pembelajaran ya, melainkan pola pikir Pak ya, atau paradigma. Oke, pada hari Sabtu, pada tanggal 24 September 2022, SMK Negeri 1 Taliwang telah melaunching Badan Layanan Umum Daerah. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak, BLUD, bagaimana hubungannya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan BLUD ini Pak? Ya, kalau berbicara masalah hubungan ya sangat erat sekali, karena ini adalah ketika paradigma guru, ketika paradigma para pendidik kita itu sudah bagus tentang bagaimana menempatkan, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mengajar dengan paradigma berdiferensiasi, mengakomodir semua kebutuhan siswa, maka dengan sendirinya akan tercipta lingkungan belajar yang menarik, yang menyenangkan. Indikator siswa, coba kita lihat sering indikator guru bagus dalam mengajarnya. Indikator itu adalah ketika siswa itu senang dalam belajar, apapun ketika dia itu senang beraktivitas. Guru harus menyajikan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ketika pembelajaran diferensiasi ini kita terapkan, maka otomatis lingkungan belajar itu lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan ini akan tercipta. Jadi sejalan dengan BLUD ini, maka saya yakin semua potensi siswa itu akan terungkap nanti di situ. Jadi siapa yang mungkin bisa maksimal dengan potensinya dalam mereparasi atau memperbaiki sepeda motor atau mesin sesuai yang ada di jurusan yang ada di SMK 1 Taliwang ini. Ini jelas proses pembelajaran diferensiasi ini dijalankan dengan baik, maka outputnya, produk yang dihasilkan dari SMK 1 Taliwang itu pasti akan sangat bagus dan sangat mengungkap semua potensi siswa itu. Jadi pasti akan berkorelasi, akan sejalan dengan apa yang sudah dirancang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pasti hasilnya nanti akan siswa itu akan lebih termotivasi, akan bersemangat membuat produk-produk yang menarik gitu. Kira itu. Oke teman-teman, itu tadi berbincang-bincang ria kita bersama Bapak Pengawas Pembina SMK. Jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kami tekankan lagi, pembelajaran diferensiasi itu bukan merupakan model Pak ya, bukan strategi atau metode pembelajaran, melainkan paradigma atau pola pikir. Dan guru-guru yang di sekolah wajib menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih Bapak atas materi hari ini. Dan sahabat-sahabat Tiger yang berada di rumah atau dimanapun kalian berada, kita tutup podcast kali ini di orasi obrolan vokasi SMK 1 Taliwang. Sampai ketemu di orasi berikutnya di SMK Negeri 1 Taliwang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.